Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi syariah bersama Dr. Solah. Alhamdulillah kali ini kita sangat beruntung dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbincang-bincang dengan guru kami, guru kita semuanya insya Allah di bidang, terutama di bidang bisnis dan bisnisnya insya Allah bisnis syariah bersama Bapak Puspo Wardoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Puspo merintis usahanya itu mulai dari nol. Ya. Dan saya dengar juga tanpa utang bank. Apa benar seperti itu? Bagaimana ceritanya dan apa motivasinya? Jadi betulnya kalau dalam Islam saya mulai bisnis tahun 87 itu kita memang sudah niat ya. Itu nama saya ilmu hijrah ya. Betulnya bisnis utama itu betulnya dalam diri kita itu harus bersih dulu. Karena kita mau menghadap Allah itu mau minta tolong dan mau minta kerjasama sama Allah itu kita harus bersih dulu. Maka saya dulu hijrah. Masjid saya, rumah saya tak tinggal ganti masjid. Tak sebut Masjid Al-Hijrah. Dari gelap menuju cahaya. Ya, jelas saya hijrahnya ada beberapa yang semua hampir ya meninggalkan juga tinggal tempat alokasi tidak menguntungkan ya. Mungkin saya di situ mungkin saya kurang dewasa atau gimana atau lingkungan juga bagus. Saya juga hijrah dari cara hidup baru. Baru artinya, itu sekitar umur berapa itu? Saya 26. 27. Buat kalian rekan-rekan mahasiswa ini bisa jadi inspirasi buat kalian semuanya. Jadi insya Allah kalian masih umur-umur 20-an tahun ini bisa merintis dan insya Allah bisa lebih sukses daripada Pak Puspo ini. Enggak? Ya jadi itu penting loh ya. Memang saya hampir melihat teman-teman saya juga banyak orang artis sukses itu beda gitu. Artis sukses kita juga beda juga. Waktu itu kita juga artis sukses apa gitu. Sukses kita justru bagaimana kita bisa membawa diri kita dan keluarga saya juga ke jalan Allah. Iya. Terlepas dari siksa itu paling utama sebetulnya. Betul. Karena kebanyakan orang itu memandang sukses itu kalau dia punya mobil mewah, rumah megah, istri banyak melimpah dan selir-selir juga banyak. Maaf ini bahasanya. Ini bahasa santai untuk anak muda. Nah, kalau menurut Pak Puspo itu sukses itu yang bagaimana tadi? Ya, sukses itu bagaimana kita bisa membawa ya dari keluarga kita. Oh, jadi bukan hanya untuk kita sendiri. Enggak, keluarga kita dari siksa api neraka. Itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro gitu ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya mulai itulah kita harus mulai itu saya hijrah. Saya yakin dan kita udah mulai nol lagi. Dan kita pernah niat juga, niat untuk hidup untuk yang baru. Nah, waktu itu saya memang nggak di guru, saya juga nggak ada apa. Saya nggak ada. Sempat jadi guru juga. Nggak punya bakat ya. Iya. Karena dalam Islam kita buka, karena memang suruh milih bakat. Itu dalam hadis. Pilih bakatmu yang kamu senangi. Itu dalam hadis juga harus sungguh-sungguh, terus fokus, jangan pindah-pindah. Bersungguh-sungguh, fokus dan sesuai dengan bakat atau talenta. Itu penting. Itu yang saya dulu bakat saya memang saya tuh masak. Ayam bukan kuliner ayam, dibilang ayam. Spesialis ayam. Jadi saya memang ayam itu saya dari dulu ayam. Jadi memang saya sampai bagi keluarga saya sudah jualan ayam. Nah itu mungkin saya banyak inspirasi dari Al-Quran dan hadis itu yang inspirasi. Ada gurunya yang mendampingi. Ada juga. Kita masih ada dulu dari guru yang ya sebenarnya banyak ayat-ayat yang mengilhami saya. Yang saya seperti ayat Al-Mu'minun ya itu 4-6 misalnya. Qad aflahal mu'minun. Siapa yang sukses itu? Orang sukses itu adalah orang yang walatina fi sholatil qasim. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya apa? Kita harus sholat harus betul-betul khusyuk ya di dalam sholat dan di luar sholat. Di dalam sholat jelas, di dalam sholat jelas kita harus betul-betul menghayati isi dan juga bait-baitnya dan kita betul-betul fokus mata kita pada sunat sujud dan itulah khusyuk di dalam sholat. Tapi yang khusyuk di dalam sholat itu adalah bagaimana kita ada kesan sosial. Ya kesan sosial itu termasuk juga kita bagaimana bisa berbagi kepada orang lain, ya termasuk zakat, sedekah dan juga berbuat berakhlak baik kepada orang lain itu paling penting. Dan setelah itu ada anil laqbulidun ya. Meninggalkan kerjaan sia-sia. Artinya apa? Kita harus kerja keras lah, nggak malas-malas. Kerja keras, sungguh-sungguh dan sebagainya. Dan orang kerja keras kita kan sudah menimbulkan uang atau harta. Orang yang menimbulkan uang dan harta, makanya li zakati failun.
bayar zakat. Ya, orang tidak apa harus bayar zakat tentu. Ya, kita bisa ya zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Artinya apa? Kita harus berani membayar zakat, berani. Oh, Mas Bro dan Mbak Sis, kalau kalian pengen sukses, jangan meninggalkan sholat. Ya, Ya. sholat tinggal. Itu penting. Ya. Sholat harus Itu tinggal. sholat 5 waktu terutama, apalagi nanti kalau betul. dikompleti dengan sholat Betul. sunat. Ya, itu penting. Saya juga itu saya sampai sholatnya komplit itu. Sholat wajib, rawatib, juga sholat sunah-sunah lainnya itu komplit. Artinya Sebelumnya tidak seperti itu. tidak seperti itu. Tapi saya paksa sampai wudhu itu juga sampai nggak tinggal. Berarti nambulannya lagi murid itu tadi tinggal kerja sia-sia. Iya. Artinya memang ya kita harus kerja keras lah. Jangan malas-malas. Kalau ada orang yang mempunyai pemahaman gini, Pak, kondisi pandemi seperti ini kan serba susah, gitu ya. Cari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya. Nah, kalau ada orang yang mempunyai pemahaman seperti itu gimana? Oh, salah besar. Tetap nggak mungkin. Makanya memang dunia usaha kita atau orang hidup kita belum terhalangi oleh syariah Islam. Itu permasalahan dan keyakinan itu perlu juga. Yakin dengan syariat Islam. Ya, panjangan kan praktisi yang menjalani kehidupan sehari-hari, praktek bisnis di kehidupan itu. Jadi kan paham kayak gitu. Jadi ketika panjenengan berbisnis itu mungkin ada yang nggak suka, kemudian nyun sewu ini dengan bahasa santet dan sebagainya itu kan berarti kan menghalalkan segala cara ini. Nah, kayak gitu itu ada juga. Wah, bisa. Jangan lakukan. Terus itulah. Tadi apa jelas kata Abdul siapa yang beruntung tadi? Atau nyari pesugihan, biar kaya gitu, biar laris. Islam dulu ada cara untuk sugih kayak ada. Ya, tadi orang yang kerja keras tentu akan dapat uang. Orang dapat uang baru li zakati failun. Bayarlah zakat. Nah, itu penting. Nah, orang yang bayar zakat itu banyak. Tentu nanti ada uang, nanti akan dilipat gandakan ya. Orang dilipat gandakan pasti akan jadi masalah juga. Terutama laki-laki. Maka orang yang sukses, yang punya duit, yang bahaya itu farja. Maka li furujina bizun. Jagalah kemaulamu. Tapi bukan berarti nggak boleh itu loh. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istrimu. Artinya kan orang yang sukses itu ketika dia khusus sholatnya, salah sosialnya, kerja keras, berani membayar zakat dan hanya kepada istrinya. Nah, ini Bro dan Sis. Jadi cara menyalurkan fardnya itu hanya pada istrinya, bukan teman-teman. Nah, sampean pacaran nggak ini? Wah, enggak kan? Wah, alhamdulillah ini tanda-tanda sukses itu nggak pacaran ini. Karena disalurkan, beliau terinspirasi dari Quran surat Al-Mu'minun ini. Ya, termasuk disalurkan kepada istrinya yang sah gitu ya, bukan istrinya orang lain gitu ya. Istrinya yang sah. Benar. Istri-istri ya terserah. Jadi istri. Iya. Alhamdulillah. Jadi kaitannya dengan permodalan, Pak Puspo. Bagaimana ini? Ya, makanya memang tadi memang dari yang dimulai dari yang sangat kecil itu penting. Islam jadi ya mengajarkan yang kecil tapi rutin dan terus itu lebih bagus. Jadi tidak harus langsung besar gitu ya. Kebanyakan teman-teman itu ya mungkin pengen sangat sukses itu betulnya ya tergantung juga ya, artinya modal tergantung mungkin kepunyaannya, tapi sebetulnya mengambil yang paling kecil itu akan lebih mempelajari situasi itu. Akhirnya memang ya kayak anak dari kecil kan berarti baru di kereta terus baru lari kan, kan itu dari kecil itu mah lebih kuat dan lebih apa. Jadi bisnis startup, bisnis yang di awal-awal itu memang sebaiknya itu kita coba yang kecil dulu, gitu ya. Dan beliau menyampaikan juga perlu ada pendamping atau guru yang akan bisa mempercepat kesuksesan dari bisnis dan dari spiritualitas kita. Spiritual yang paling utama sebetulnya. Karena memang hidup ini yang paling utama itu sebetulnya memang syariah dulu. Maksudnya akhlak mulia dan agama harus memiliki itu. Jadi bisnis itu belakangan. Ya, ketika kita sebetulnya semua dalam rangka jalan Allah itu dulu. Akhirnya kita seperti menanam padi, rumput pun jadi. Ketika kita hidup yakin kerjaan Allah, bisnis juga akan ngikutin juga. Masya Allah. Ya, akhirnya ya kesuksesan itu kesuksesan dunia dan akhirat. Dunia juga dapat, akhirat juga dapat. Itu yang mungkin
yang mungkin saya suka, yang mau saya itu. Okay. Jadi Pak Puspo ini dalam berbisnis modalnya itu tanpa utang bank gitu ya? Oh, waktu itu bukan gitu, jadi gini. Yeah. Saya berusaha itu tidak minta-minta, karena memang itu minta-minta atau dimodali itu kurang begitu ya, ada gregetnya. Oh gitu. Saya dulu modal itu malah saya ambil dari kerja. Saya lihat waktu itu bekerja ke orang lain gitu? Enggak, saya bekerja ya. Untuk cari modal, kan nggak punya modal nih. Iya. Saya bekerja dulu. Iya. Tapi niat 2 tahun ini saya mau cari modal. Ya 2 tahun aja lah kerja. Target saya 2 tahun, saya dapat uang. Saya targetnya uang segini, gajinya sekian. Berarti saya 2 tahun harus modal saya cukup, saya baru mau buka usaha. Nah, makanya Mas Bro, Mbak Sis, kalau kalian itu di kampus atau dimanapun, misalkan ada program magang, ikuti aja. Nah dari sana mungkin bisa dapat jadi modal. Nah bisa untuk jadi usaha sebagaimana Pak Puspo ini tadi. Jadi modalnya itu dari bekerja, bekerja, kemudian dari modal yang ada itu kemudian dirintis bisnis Pak Puspo ayam bakar itu ya. Karena sebaik ya uang, sebaik harta atau sebaik itu dari hasil tangan kita sendiri. Insya Allah. Jadi kalau memang lebih gregetnya ada karena kita tuh jadi sungguh-sungguh. Iya. Tapi kalau dimodali orang, saudara, ditanggung, gregetnya kurang juga. Juga ada yang punya pahaman seperti ini, Pak Puspo. Ketika kamu itu nggak punya utang, nanti kamu tidak usahamu itu bisnismu atau kerjamu itu tidak seperti kalau kamu punya utang sungguh-sungguhnya gitu. Nah, pemahaman seperti itu benar apa salahnya, Pak Puspo? Bisa benar aja, bisa tidak juga. Karena memang ada pemahaman juga bahwa tadi ada kekuatan dan beda dengan dikasih atau minta itu beda. Mungkin utang juga bisa. Karena memang dalam Islam sendiri juga, tapi ada 2 kemungkinan. Apabila kamu utang dan kamu yakin kamu membalikan, Allah yang membalikan. Artinya utang bisa juga, tapi dalam arti harus membalikan, ya kita sungguh-sungguh, nanti ada kesungguhan. Atau mungkin modelnya kerjasama gitu. Ya, kerjasama. Ini saya modali, nanti kita bagi hasil kayak gitu. Itu paling baik. Paling bagus memang kerjasama. Sebetulnya kita kalau orang sama itu saya sukses kan kerjasama. Ya, enggak akhirnya ya. Awalnya memang merintis, setelah kita gede, kita berbagi sama pemodal, artinya kerjasama dan bentuk investasi dan sebagainya. Jadi memang kerjasama ini sangat dibutuhkan oleh kita sebagai orang Muslim ini. Artinya ada teamwork dan ada juga berbagi ya, berbagi rezeki. Karena makanya ada mudorib gitu, atau pengelola. Pengelola harus ada sohibul mal sebagai pemodal. Itu penting. Dua-duanya bekerjasama, mereka yakin itu pasti kemungkinan berhasil lebih tinggi. Karena memang Allah dalam diskusi jelaskan bahwa apabila ada 2 orang bekerja sama, ijarah gitu ya, akan menjadi pihak yang ketiga. Oh ya, ana salifus syarika ini malam yakun ahaduhuma sahibahu. Apabila mereka berselisih atau berkhianat, akan keluar dari kerjasama. Artinya kerjasama yang bisnis yang bagus itu kerjasama antara pemodal dan yang punya dan yang keterampilan, terus amanah, jujur, amanah dan konsekuen. Itu jamin Allah. Allah kan support dan akan artinya dia bekerja sama itu karena Allah tahu dengan syariat-syariatnya lah. Ya misalnya kalau dapat uang ya Allah kan pihak 3 dapat zakat lah, sedekah lah. Jadi memang begitu. Jadi karena Allah ikut kerja di situ, ikut jadi pihak ketiga, mah dapat saham juga. Sahamnya berapa? Ya perintah-perintah Allah dijalankan. Seperti sedekah, zakat, salah satunya, sholat di situ, pekerja juga. Jadi pihak ketiga ini makanya betulnya kita harus ingat Allah terus, ada semua apa yang dijalankan dalam rangka kejalan Allah, karena Allah selalu ada di situ. Masya Allah. Ya, itu. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat ini. Nah, insya Allah untuk ke depan Dr. Solah mau menyampaikan tentang bentuk-bentuk syirkah atau kerjasama itu insya Allah di lain waktu insya Allah. Tapi beliau ini yang sudah langsung mempraktekkan tanpa teori yang terlalu panjang-panjang, langsung praktek dan alhamdulillah berhasil dan barokah ya. Nah, Pak Puspo, nyun sewu, panjenengan melihat dari fenomena yang ada, orang yang bisnisnya
yang tidak sesuai dengan syariah, kemudian dia tidak mendapatkan barokah, dan bisnis yang sesuai syariah ternyata mendapatkan barokah, itu kelihatannya gimana? Ya, makanya nampaknya kita sering ya kalau dapat doa dan semoga berkah lah. Berkah yang harus kita cari, dan ini susah. Artinya memang kebanyakan orang tidak memperlihatkan itu. Nah, berkah itu apa? Itu yang mungkin yang perlu teman-teman, banyak orang yang mendapat uang sukses tapi belum berkah. Iya. Itu bahaya, akhirnya mungkin kebanyakan pengusaha-pengusaha muslim kita nggak sampai 2 periode atau misalnya sampai anaknya ya. Baru sendiri aja udah turun. Udah jatuh. Itu kebanyakan belum sampai orang kedua ya. Tidak bisa mewariskan kepada anaknya. Karena memang manusia yang baik itu, orang tua yang baik, teman yang baik itu meninggalkan warisan anaknya yang banyak. Artinya jangan sampai tidak meninggalkan warisan, artinya ya warisan ilmu, warisan harta dan sebagainya yang banyak. Nah, itu hanya didapat pada orang-orang yang mendapat berkah. Nah, berkah itu dari mana? Berkah itu dicari dari orang-orang yang betul-betul berani, betul-betul menjalankan syarat-syarat Islam, yaitu menjalankan pertaruh dan menjalankan larangan. Iya. Termasuk dalam berbisnis. Iya. Bisnis juga. Kadang itu kan orang di masjid nangis-nangis, istighfar, terus dikiran gitu. Tapi keluar dari masjid dia berbisnis, itu kan menghalalkan segala cara. Nah, itu kan berarti dia berpikiran sekuler kan. Kayak gitu itu biasanya nggak berkah nih. Nggak berkah. Banyak orang itu nggak dipertimbangkan, berkah itu nggak dipertimbangkan. Misalnya bilang, ya uang aja lah, dapat uang, mbak memberi sedekah, mbak berbagi, itu udah nggak akan berkah. Gitu. Salah satu loh, aku gak nyolong kok, aku gak nipu kok, tapi belum berkah kalau kamu belum sebagian untuk orang lainnya gitu. Karena berarti kalau yang sedikit saya simpulkan, apa yang kita terima dari Allah, rezeki kita itu sebagian itu sebenarnya bukan milik kita ya, miliknya fakir miskin atau gitu ya. Setidaknya itu 2,5 sampai 10% gitu ya. Lebih sebagian ya. Masya Allah. Sepertiga. Masya Allah. Sepertiga. Sebagian sepertiga. Nah, saya sepertiga. Memang kalau kita tuh kebanyakan kan suka ngitung-ngitung ya. Kalau kamu hitung-hitung harus hitung-hitung gitu. Kalau kamu sedekah, saya dempa aku juga 2 dempa. Kalau kamu berjalan aku lari, artinya kita harus berani. Berani, sedekah itu harus berani. Ya udah, sebagian itu pasti akan ya berkahnya kan apa saja gitu. Iya. Berkah itu kalau menurut para ulama itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang kita terima gitu ya. Jadi tidak hanya kita tetapi juga keluarga kita. Ya. Tapi kalau kita mendapatkan dari yang haram, itu tidak hanya kita yang kena gitu ya, tapi juga keluarga kita gitu ya. Mudah-mudahan lah kita terjaga dari itu semuanya. Nah, untuk nasihat kepada para calon-calon pengusaha dan pengusaha-pengusaha yang baru merintis ini, Pak. Bagaimana agar mereka itu bisa sukses berbisnis secara barokah itu? Pertama-tama saya tadi katakan harus betul-betul apa yang dilakukan dan apa yang dijalankan itu ikuti tetap syariah, itu harus. Kan banyak kan kunci sukses Islam itu banyak. Ya tadi qad aflahal mu'minun sukses juga. Jadi banyak kunci-kunci sukses di dalam Islam. Tidak perlu ikuti kunci sukses orang lain. Seperti saya dulu juga itu ada kunci dari Marteku, ada si A, si B. Kunci suksesnya kan hanya bagaimana kaya gitu. Tapi bisa nggak kekayaannya bisa menyelamatkan diri dari siksa neraka? Itu yang persoalan. Jadi intinya itu bisnis yang sukses itu tidak sekedar untung dan rugi, tapi surga neraka gitu. Iya, di dalam Islam itu udah ada sendiri. Ya. Tidak harus kunci sukses itu kebanyakan kalau orang sekarang didapat dari seorang motivator. Dan motivator biasanya dari dari barat semua itu kunci sukses. Sehingga hanya sekedar sukses, kaya, tapi bagaimana kekayaan itu bisa mencapai jalan Allah itu yang bisa menjalani dari siksa neraka, itu persoalan. Ya. Contoh juga saya juga termasuk inspirasi saya atau bahkan ayat 20 ya, yang bunyinya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amalihim wa anfusihim darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yaitu orang beriman dan berjihad serta berhijrah ke jalan Allah dan harta dan jiwanya, di sisi Allah akan ditinggikan derajatnya dan orang-orang itu akan dapat kemenangan. Kemenangan sukses juga, artinya
bagaimana kita bisa derajatnya tinggi dan sukses atau menang. Nah ini kan tidak sukses juga, ya. Kecuali hanya menjalankan amal-amal soleh dari iman, hijrah dan jihad. Saya sebagai yang pelaku ini, saya selalu apa-apa yang saya jalankan, kerjaan saya, apa hidup saya, dalam rangka menjalankan amal-amal iman tadi, ya, semua. Ya tentunya kita apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan akan kita kerjakan. Kita mengerjakan apa yang diperintah dan kita tinggalkan apa yang dilarang. Nah, itu amal-amal soleh tadi. Juga bila tiap hari ada perbuatan hijrah terus, ada perubahan-perubahan yang mana perubahan-perubahan itu semua adalah perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Dan juga kita ada niat berjihad. Nah, jihad ini akan membentuk orang itu ada kesungguh-sungguhan. Orang yang sungguh-sungguh akan mendapatkan kualitas yang bagus dalam hal produksi. Itulah produksi yang bagus itu dikerjakan pada orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga akan menimbulkan produk yang bagus akan orang akan suka dan akan sukses. Siapa yang sukses? Dua-duanya, baik perusahaannya, ya, dan juga pelakunya, ya. Dan orang-orang yang seperti itu yaitu akan derajatnya tinggi. Artinya ya tinggi derajatnya menurut Allah beda dengan kita dari penguasa atau pejabat. Tinggi Allah luar biasa. Yang menjadi kehormatannya Allah itu lebih beda dengan, dan akan diberi kemenangan. Itu menang itu ya apapun akan menang. Menangnya kan dunia akhirat, ya. Insya Allah itu dan itulah yang saya menjadi inspirasi saya selama ini. Itulah. Yang terakhir yang perlu kami mohon informasi itu, jadi ketika kita berbisnis barokah di era sistem yang kapitalisme sekarang ini kan banyak sekali hambatan-hambatan dan halangan-halangan gitu ya. Nah, untuk memberikan masukan, saran kepada pembuat regulasi itu apa saja, Pak? Regulasi itu dari pihak pemerintah, perundang-undangan, peraturan pemerintah, ya, agar bisnis UMKM, terutama di bidang halalan thayyiban, halal industri itu bisa maju itu, mungkin panjenengan bisa memberikan masukan-masukan, saran-saran. Nah, saya kira begitu. Kalau kita sebagai pembisnis nggak usah terlalu memikirkan atau dengan pemerintah ya. Pemerintah ada cara sendiri, kita ada cara sendiri. Oh gitu. Saya sampai sekarang tidak pernah melibatkan pemerintah untuk saya buka di Malaysia, juga nggak melibatkan pemerintah, kan juga mengurus susah juga, udah nggak masalah. Kan juga ke Saudi juga kita nggak melibatkan. Jadi akhirnya memang kita tetap berjalan sendiri, ya. Terus ya tadi. Tapi salah kalau kita bekerja betul-betul kesungguhan semua dalam rangka jalan Allah. Saya kena akan dituntun. Allah akan ikut beserta tadi kan menjadi pihak ketiga tadi. Apapun halangannya itu akan menyingkir sendiri. Gitu ya. Kalau kita menunggu harus pemerintah ya sudah, kita nggak ada saran gimana pemerintah untuk menjalankan apa saja udah selesai. Itu kan ownernya, Pak. Kalau karyawannya itu juga untuk membina iman dan takwanya juga ada ya, Pak ya. Ya itu. Perusahaan yang memakai nilai-nilai Islam syariah itu saya kira juga tidak hanya sekedar kita di sini, tapi juga tadi semua tadi keluarganya tuh bisa, semuanya bisa ke jalan Allah tadi, bisa terhindar dari siksa neraka. Artinya apa? Ya karena harus kita didik agama, ya dari hal sampai mulai dari buka, istilahnya toko apa restonya itu. Ada baca bersama, doa-doa bersama gitu ada juga ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Puspo atas inspirasi ini. Ini sangat-sangat penting buat kita semuanya, baik itu pelaku bisnis maupun nanti calon-calon pelaku bisnis. Inspirasi tadi semuanya berasal dari Al-Quran ya Pak ya. Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang sudah Pak Puspo berikan. Kami doakan mudah-mudahan Pak Puspo senantiasa sehat walafiat, panjang umur, dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisnisnya semakin barokah. Ya, demikian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi syariah.